Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan behavioristik menurut B.F. Skinner dan teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safa Kamila Ramadhani AT dengan NIM 22044501031 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester antara mata kuliah perkembangan individu. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang teori perkembangan menurut B.F. Skinner dan teori sosial perkembangan sosial menurut Albert Bandura, jadi adapun latar belakang dari hal ini yaitu globalisasi saat ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tradisional seringkali bergeser atau bertransformasi menjadi nilai-nilai yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Di tengah perubahan ini, masyarakat yang peduli terhadap perkembangan tersebut seringkali merasa perlu untuk terus belajar dan beradaptasi. Maka dari itu, atas dasar latar belakang ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori perkembangan B.F. Skinner dan teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Baik, adapun yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini itu ada dua, yaitu apa sih itu teori perkembangan menurut B.F. Skinner, dan yang kedua adalah apa sih itu teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Nah, yang pertama ada teori perkembangan menurut B.F. Skinner. Jadi menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi yang unik yang sebagian diantaranya telah ada dan secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pengkondisian yang kita alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman, yakni sekumpulan perilaku yang sudah ada. Jadi manusia adalah produk dari lingkungannya. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Nah, behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan diamati dan determinan lingkungan. Nah, dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Nah, menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman di lingkungannya. Selanjutnya ada konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar lebih mengungguli dan konsep-konsep ini lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Jadi Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang gak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang
tidak sesederhana demikian, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Nah, oleh karena itu, di dalam memahami tingkah laku seseorang, harusnya kita memahami hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku yang hanya menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responden respon atau reflexive respon dan operant response atau instrumental response. Nah, apa sih hal kedua dari dua hal tersebut? Jadi, yang pertama, dua macam respon. Yang pertama yaitu responden respon atau reflexive respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu. Artinya, perangsang yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon yang secara relatif tetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Yang kedua yaitu ada operant respon instrument atau instrumental respon, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, perangsang yang demikian itu mengikuti atau memperkuat sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Jika seseorang belajar, telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar karena responnya menjadi lebih intensif atau lebih kuat. Selanjutnya yaitu dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner, yaitu terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya ada dua hukum belajar, yaitu law of operant conditioning dan law of operant extinction. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Nah, selanjutnya yaitu teori sosial perkembangan teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Nah, titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman tak terduga atau vicarious experience.
Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Nah, asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu yang pertama adalah ada pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation dan atau pemodelan atau modeling. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi intensitas mana yang hendak ia jalankan. Selanjutnya, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, di dalam peniruan ini atau di dalam pemodelan ini terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Nah, individu dalam penguatan ini tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu seperti kemampuan dalam mengingat atau mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Nah, yang selanjutnya ada mediasi internal. Mediasi internal ini sangat penting di dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku yang dihasilkan. Terdapat operasi internal yang tentunya pasti mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, ada beberapa proses-proses yang mengatur pembelajaran dalam pembelajaran dengan modeling, yaitu yang pertama adalah perhatian. Nah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ini? Yang pertama, ada mengamati model yang padanya kita sering mengasosiasikan diri. Kedua, model-model yang atraktif lebih banyak diminati. Nah, individu harus mampu memberi perhatian pada model, kejadian dan unsur-unsurnya. Jika individu tidak bisa memberikan perhatian yang tepat pada satu model, maka tidak mungkin terjadi peniruan. Nah, faktor-faktor penguatan, kapasitas indrawi dan kompleksitas kejadian yang menjadikan model merupakan faktor penting dalam proses perhatian ini. Yang kedua ada representasi. Nah, agar pengamatan dapat membawa respon yang baru, maka pola-pola tersebut harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori. Proses menyimpan ciri-ciri terpenting dari suatu kejadian sehingga bisa dipanggil kembali dan digunakan ketika diperlukan. Ciri-ciri yang tersimpan dapat dalam bentuk pengkodean, ada yang membentuk kita menguji cobakan perilaku secara simbolis. Selanjutnya ada produksi perilaku. Nah, setelah memberi perhatian kepada sebuah model dan mempertahankan apa yang sudah diamati, kita akan menghasilkan sebuah perilaku. Nah, individu mampu secara fisik melaksanakan perilaku tersebut. Yang keempat ada motivasi dan reinforcement. Pembelajaran dengan mengamati paling efektif ketika subjek yang belajar termotivasikan atau mempunyai motivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Meskipun pengamatan terhadap orang lain dapat mengajarkan kita bagaimana melakukan sesuatu, tapi mungkin kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini.
Adapun yang bisa kita ambil dalam teori ini, yaitu teori perkembangan behavioristik Skinner ini memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memahami bagaimana perilaku dipelajari, khususnya dalam konteks pendidikan dan terapi. Namun, teori ini memiliki kelemahan juga yang dalam menjelaskan kompleksitas perkembangan manusia secara keseluruhan. Penting untuk mempertimbangkan aspek internal dan etika dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dari teori Skinner. Nah, adapun teori belajar sosial Bandura memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia yang menjelaskan peran kognitif, sosial, dan perilaku dalam proses belajar. Teori ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan perilaku manusia dan mengarah pada teknik-teknik yang efektif untuk mendorong perubahan positif. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.